Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa sih Pak itu analisis jabatan? Analisis jabatan itu jadi gini, sebuah prosedur yang mana kita itu untuk mencari kompetensinya pada jabatan tersebut dan orang yang seperti apa yang cocok untuk menduduki di jabatan tersebut. Jadi analisis jabatan itu nanti bisa menggambarkan pada pekerjaan tersebut sehingga orang yang kita butuhkan itu seperti ini loh gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa meng-hire kurang lebih yang match dengan jenis pekerjaan yang saat ini dibutuhkan gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa penting untuk melakukan analisis jabatan? Analisis jabatan itu sangat penting untuk dilakukan pertama karena di situ dia akan memberikan nilai dan apa yang harus nilai di sini maksudnya gini ya. Di analisis jabatan itu kan ada yang nama job desk sama job spec. Nah, nilai itu biasanya itu lebih ke arah di job spec-nya. Job spec itu di sini adalah misalkan tadi ada pendidikannya, ada keterampilannya itu seperti apa. Nah, dari situ kita itu bisa mengelis lah gitu. Kira-kira jenis pekerjaan ini kompetensi seperti apa nih yang harus dia miliki. Itu kira-kira untuk pekerjaan ini personality-nya seperti apa. Contoh sederhana, jenis pekerjaan admin itu lebih ke arah personality-nya itu yang dibutuhkan adalah orangnya harus sabar, terutama untuk menghadapi dokumen yang banyak. Kalau misalkan orangnya itu nggak sabaran terhadap dokumen yang banyak, nggak mungkin dia akan untuk didudukan di posisi administrasi. Di posisi administrasi juga biasanya orang-orangnya itu harus dibutuhkan setidaknya memiliki ketelitian tugas-tugas, karena di administrasi itu adalah banyak berhubungan dengan paper gitu atau mungkin data. Jadi jenis pekerjaan itu bisa tahu nih orang-orangnya personalnya seperti apa itu. Kalau orang-orangnya kayak tadi yang di admin itu orang-orangnya nggak terlalu teliti, dia lebih ke arah udahlah yang penting kerja gitu, nanti untuk urusan teliti atau enggak itu urusan belakang. Nah, itu berarti dia nggak cocok nih untuk di pekerjaan admin. Nah, seperti itu. Dari nilai itulah kita itu bisa mengetahui jenis pekerjaan itu yang match seperti apa. Dan juga tadi analisa jabatan itu juga bisa nanti untuk pengembangan SDM. Contoh yang paling kelihatan adalah ketika karyawan itu sudah hadir, kan ini berproses cukup panjang, entah itu dia ada tugasnya itu seperti waktu dia masuk, atau mungkin ada penambahan, atau mungkin dari bisnis prosesnya juga berubah, atau mungkin struktur organisasinya juga berubah. Perubahan itu kan pasti nanti di uraian tugasnya juga pasti akan berubah nih. Nah, dengan adanya analisis jabatan kita bisa tahu kira-kira kompetensinya yang dibutuhkan apa. Nah, sedangkan orang yang sekarang ini yang ada ini dia punya skill apa? Apakah dari orang yang saat ini ada dengan job desk yang nanti dia kerjakan itu dia ada gap atau enggak? Nah, ketika nanti ada gap itu nanti analisis jabatan itu bisa memberikan yang namanya wawasan untuk pengembangan SDM, yaitu kegiatan trainingnya atau pengembangannya seperti apa untuk pemegang jabatan, sehingga nanti dari pemegang jabatan itu bisa optimal untuk mengerjakan tugas itu gitu. Oke, baik Pak Salim. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menentukan metode yang tepat untuk melakukan analisis jabatan? Kalau untuk masalah metode itu sebenarnya itu adalah kondisional ya gitu. Jadi untuk metodenya analisis jabatan itu kita nanti itu misalkan sebelum kita melakukan analisis jabatan itu pertama itu yang paling penting ya itu kalau di saya ya biasanya itu saya membentuk tim terlebih dahulu. Dari tim itu kita tahu nih tim itu maksudnya gini, tim itu harus memiliki wawasan yang sama dengan
untuk analis jabatan. Jadi kita seragamkan semua nih, orang-orang yang ada dalam tim itu memiliki product knowledge yang sama terkait masalah analis jabatan. Nah, setelah dia dari tim itu sudah memiliki wawasan yang sama, baru kita kumpulkan nih bukti-buktinya, bukti-bukti dari untuk mendukung di analisis jabatan itu pertama bisnis proses, kedua dari kalau sudah ada dokumen job desk berarti existing job desknya seperti apa. Kalau misalkan belum ada berarti kita lihat nih dari bisnis proses atau dari WI-nya, work instruction-nya atau instruksi kerjanya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Dari situ kan kita bisa mendukung kira-kira pekerjaan ini arahnya seperti ini. Nah, ketika nanti dokumen-dokumen pendukung itu sudah ada, baru kita melakukan tadi penentuan metode. Penentuan metode itu bisa dari untuk analisis jabatan itu bisa kita bisa menggunakan kuesioner, bisa kita langsung wawancara, kita bisa melalui catatan hariannya, atau kita bisa menyadari internet juga bisa gitu. Nah, kita tentukan yang mana yang cocok. Kadang case-nya seperti ini. Ada beberapa orang itu ketika dia diminta untuk mengisi kuesioner itu dia nggak mau. Kecenderungannya gini, saya nggak suka ngisi-ngisi banyak ini, apa ini? Karena dia lebih suka bertemu face to face, diwawancarai gitu. Jadi kalau dia diwawancara itu banyak sekali gitu yang dijelaskan jabatannya. Oh, saya biasanya mengerjakan ini, itu bisa jadi. Nah, berarti kita bisa menggunakan metode wawancara. Atau bisa juga orangnya tuh terlalu pasif gitu. Misalkan kegiatannya Mas atau Mbak atau Bu atau Pak, apa ya nih yang dikerjakan setiap harinya, dia yes biasa-biasa aja nih yang saya kerjakan, yes itu aja. Nah, kan kita nggak bisa mendapatkan banyak data nih dengan orang yang jawabannya cukup simple. Nah, coba kita berikan kuesioner gitu. Jadi kalau saya sendiri sih biasanya yang paling penting yaitu tadi, kalau ada dokumen existing ya kita gunakan dokumen existing terlebih dahulu, kita lihat terus kita lakukan wawancara. Nah, ketika wawancara itu nanti hasilnya kurang optimal atau seperti apa, kita coba tanyakan aja langsung ke atasannya, karena atasan biasanya itu setidaknya tahu nih dari tugas anak buahnya itu seperti apa gitu. Nah, dari wawancara itu biasanya saya tambahkan lagi dengan observasi. Observasi ini adalah untuk mendukung dari apa yang disampaikan dari si pemegang jabatan itu aja sih, untuk mendukung apakah misalkan saya prosesnya dari alur ini ke ini. Nah, kira-kira untuk pengerjaannya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, itu kita melalui dari observasi. Oke, baik Pak Salim. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa tantangan atau hambatan terbesar yang dihadapi ketika melakukan analisis jabatan? Kalau tantangan itu adalah karena ini kita melakukan analisis jabatan ini kepada human, kepada manusia, yang pasti adalah tantangannya kita ketika kita melakukan janjian itu, terutama untuk metode wawancara ya, itu kan kita nggak mungkin nih serta merta langsung datang, boleh apa enggak saya wawancara untuk minta waktunya, kan biasanya kan mohon maaf saya lagi sibuk. Nah, biasanya kalau untuk itu saya lakukan janjian terlebih dahulu, Bu atau Pak atau Mbak atau Mas, saya ingin nih untuk melakukan mewawancarai di tanggal sekian, di jam sekian, bisa enggak meluangkan waktunya gitu. Kurang lebih saya nanti waktunya 1 jam atau 2 jam, atau mungkin kalau tugasnya itu semakin ke manajerial semakin kompleks. Kalau manajerial kan berarti levelnya semakin atas nih, mungkin di level manager atau di level senior manager atau di posisi strategik ya, itu biasanya analisisnya lebih lama. Itu kita sampaikan, nanti Bu atau Pak, kurang lebih waktunya sekian jam gitu. Nanti kalau misalkan
dari ini boleh ya nanti saya lakukan lagi wawancara di lain waktu kalau misalkan dari apa yang saya kumpulkan untuk data hari ini tidak mencukupi prosesnya gitu atau kurang. Nah, itu kita sampaikan di awal. Jadi nanti tidak menutup nanti ketika kita minta interview kedua atau ketiga, jangan sampai nanti dari pemegang jabatan ngapain kamu lagi minta lagi ngerepotin lagi ya. Kita sampaikan di awal nih sebagai bahwa kalau misalkan apa yang dari Bapak Ibu sampaikan secara real time, secara detail dan itu memang seperti apa yang seharusnya di pekerjaan itu, maka semakin sedikit maksudnya tidak ada untuk penjadwalan untuk interview lagi. Tapi kalau semakin dia mengkaburkan sebuah tugas ya mungkin kita harus menggali lebih dalam dan itu membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi. Oke, baik Pak. Apa yang harus dilakukan sebagai analis untuk memahami seluruh proses dan sistem kerja seluruh jabatan hingga menghasilkan job description yang tepat? Kalau untuk analis sendiri itu yang pasti adalah dia harus tahu lagi scope atau batasan dari pekerjaan itu tersebut. Kira-kira pada umumnya untuk jabatan ini itu apa sih yang dia lakukan. Nah dari situ nanti baru kita terjun ke lapangan. Apakah setidaknya untuk pemegang jabatan itu kan mengerjakannya kan hampir-hampir mirip secara umum ya gitu. Mungkin ada beberapa tambahan atau mungkin ada yang tidak dikerjakan oleh pemegang jabatan. Nah, si analis untuk yang melakukan penganalisa jabatan itu harus tahu gambaran besarnya dari tugas itu apa dulu. Kalau dia tidak tahu dari gambaran besar dari tugas itu, maka ya percuma nanti. Boleh jadi ketika nanti kita wawancara kita malah dalam tanda kutip ditipu nih sama pemegang jabatan. Mungkin tugasnya nanti dilebih-lebihkan atau mungkin dia ada beberapa uraian tugas itu yang malah dia sembunyikan supaya itu menjadi keunggulan bagi dia. Jadi nanti ketika ada orang yang menggantikan dia di posisi jabatan itu, orang ini dipastikan tidak akan sukses. Ada beberapa jabatan seperti itu. Jadi kita harus tahu nih gambaran besar dari sebuah tugas itu seperti apa. Baru kita nanti menentukan metode tadi. Ada bisa pakai kuesioner, bisa pakai wawancara, bisa pakai catatan harian, bisa pakai informasi dari internet. Itu yang mendukung kita menjadikan frameworknya di analisis jabatan itu seperti apa gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja indikator keberhasilan dari analisis jabatan yang telah dilakukan? Kalau indikator saya cukup simpel sih. Tadi yang saya sampaikan di masnya yaitu sebagai analis kita harus tahu gambaran besar dari tugas itu. Kalau apa yang kita gali dari pemegang jabatan itu sudah mencakup dari framework yang kita miliki, ya berarti kita sudah sukses nih untuk setidaknya melakukan analisis jabatan. Gitu kan, di analisis jabatan itu kan tadi outputnya ada job spec sama job desk. Di situ aja ranahnya. Kira-kira dari sisi job desk-nya itu sudah clear atau belum? Dari sisi job spec-nya clear atau belum? Kalau di situ sudah clear ya berarti indikator untuk analisis jabatan kita adalah sudah berhasil. Gitu. Kalau saya sih gitu, simpel aja gitu. Nggak perlu ada 1, 2, 3 seperti teori gitu, karena saya langsung melakukan, jadi ya cukup simpel gitu. Oh, gambaran besarnya sudah tercakup semua nih, maka ya berarti setidaknya sudah berhasil untuk dilakukan analisa jabatan. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Salim. Semoga materi yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi para penonton di YouTube MSI. Ya. Baik, selamat pagi. Selamat pagi.